Lingkungan secara garis besar adalah kombinasi antara beberapa hal yang secara fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti energi surya, mineral, tanah, air, serta flora dan fauna yang tumbuh di dalamnya. Hubungan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekosistem. Dalam ekosistem terdapat komponen ekosistem, yaitu biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari seluruh makhluk hidup yang ada pada lingkungan, contohnya tumbuhan, manusia, hewan, dan organisme pengurai. Setiap makhluk hidup yang berada di lingkungannya memiliki peran dan kedudukan yang berbeda-beda, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer. Produsen adalah makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanan sendiri dan dibutuhkan oleh makhluk hidup lain, atau biasa disebut dengan autotrof. Nah, salah satu makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanan sendiri adalah tumbuhan dengan melalui proses fotosintesis. Konsumen adalah kebalikan dari produsen. Konsumen merupakan semua makhluk hidup yang tidak dapat memproduksi makanan sendiri dan membutuhkan organisme lain sebagai makanannya, yang biasa disebut heterotrof. Contoh dari heterotrof adalah manusia, hewan, dan tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil. Pengurai atau dekomposer adalah organisme yang membusukkan dan menguraikan tumbuhan, hewan, dan manusia yang telah mati, contohnya cacing, bakteri, dan jamur. Abiotik merupakan komponen yang tak hidup yang berpengaruh dalam interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Yang termasuk abiotik diantaranya tanah, udara, air, dan matahari. Sebuah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan akan membentuk pola yang berbeda-beda. Diketahui ada 3 pola diantaranya persaingan atau kompetisi, predasi, dan simbiosis. Persaingan adalah proses perebutan kebutuhan yang terjadi antara 2 atau lebih organisme yang sama-sama membutuhkan makanan, wilayah, dan pasangan. Nah, dapat kita lihat pada gambar itu ada 2 singa yang sedang melakukan persaingan atau kompetisi. Predasi adalah organisme yang mencari makan dengan cara memakan organisme lain. Nah, dapat kita lihat salah satu contohnya pada gambar, yaitu singa memangsa zebra. Simbiosis adalah hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya atau beberapa makhluk hidup yang berdampingan tanpa melakukan persaingan ataupun predasi. Simbiosis terbagi menjadi 3, yaitu mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah interaksi 2 jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Nah, pada gambar dapat kita lihat kupu-kupu hinggap pada bunga, kemudian menghisap madu dari bunga tersebut, sedangkan bunga dibantu proses penyerbukannya. Simbiosis komensalisme adalah interaksi 2 jenis makhluk hidup yang satunya diuntungkan dan satunya tidak dirugikan. Nah, dapat kita lihat pada gambar ada ikan dengan penyu. Nah, ikan ini memakan sisa-sisa makanan dan memakan parasit yang ada pada penyu. Sedangkan bagi penyu, kehadiran ikan tersebut tidak berpengaruh.
Simbiosis parasitisme adalah interaksi dua jenis makhluk hidup yang satunya diuntungkan dan yang satunya dirugikan. Nah, contohnya yaitu tali putri pada tumbuhan beluntas. Tali putri berperan sebagai parasit ke tumbuhan beluntas karena tali putri tidak berklorofil. Oleh karena itu, tali putri menyerap klorofil atau zat organik di tumbuhan inangnya, yaitu beluntas. Proses makan dan dimakan dapat dilihat dalam beberapa bentuk, yaitu rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah yang berawal dari produsen dan diakhiri oleh pengurai dalam bentuk garis lurus dan tidak bercabang. Dapat kita lihat pada gambar, yaitu tumbuhan dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, lalu ular dimakan elang, dan elang mati diuraikan oleh organisme pengurai. Jaring-jaring makanan adalah proses makan dan dimakan, di mana tumbuhan sebagai produsen tidak hanya dimakan oleh satu jenis hewan, dan konsumen satu juga tidak hanya dimakan oleh satu jenis hewan, begitupun seterusnya. Misalnya, tikus dimakan oleh ular dan juga elang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar yang telah ditampilkan. Piramida makanan adalah sebuah gambaran menampilkan informasi tentang pengelompokan ekosistem yang membandingkan komposisi dan jumlah biomasa. Komposisi dan jumlah biomasa tersebut dikelompokkan dari mulai produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Pada sebuah ekosistem yang normal, produsen mempunyai jumlah terbanyak pada sebuah ekosistem. Selanjutnya, jumlah konsumen tingkat 1 lebih banyak dari jumlah konsumen tingkat 2. Jumlah konsumen tingkat 2 lebih banyak dari konsumen tingkat 3, dan seterusnya.